Sebelumnya mohon maaf karena kualitas video ini tidak baik, kualitasnya yang kurang, pencahayaan kurang, dan terkadang freeze atau patah-patah. Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalin, aku Adisa Madina Rahma dari Prodi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati, semester 1 kelas C. Untuk kali ini aku mau ngejelasin beberapa materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa, yang kedua ada membaca dan menyimak, yang ketiga ada ringkasan, intisar, dan resensi, yang keempat ada diksi, dan yang terakhir ada paragraf. Langsung aja, let's go! Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi dan ragam bahasa. Untuk bahasa sendiri memiliki fungsi yang diantaranya adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa memungkinkan individu untuk saling bertukar informasi, gagasan, maupun perasaan. Selanjutnya adalah alat untuk mengekspresikan diri. Bahasa ini memungkinkan agar individu atau seseorang ini dapat mengekspresikan diri mereka, seperti halnya pada lagu ataupun puisi atau lain hal semacamnya. Selanjutnya adalah alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Bahasa memungkinkan untuk seorang individu untuk berinteraksi di lingkungan sosial dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah alat untuk kontrol sosial. Bahasa di sini dapat mengatur perilaku dalam bermasyarakat, seperti halnya norma, aturan, dan hukum. Kemudian adalah alat untuk berpikir. Bahasa memfasilitasi seseorang untuk merumuskan ide atau menganalisis situasi dan suatu tindakan. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku bangsa, budaya, dan juga bahasa daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bahasa pemersatu untuk menyatukan segala perbedaan tersebut. Maka dari itu, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara yang tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah ragam bahasa. Untuk ragam bahasa ini ada dua, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi dan juga berdasarkan situasi pemakaian. Untuk berdasarkan cara berkomunikasi ini ada dua, ada ragam lisan dan juga tulis. Untuk lisan ini contohnya seperti berbicara, kemudian berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Kemudian ragam tulis ini seperti menulis surat, menulis laporan, menulis makalah, menulis proposal, dan lain semacamnya. Untuk berdasarkan situasi pemakaian ada tiga, yaitu formal, semi-formal, dan juga non-formal. Untuk ragam yang formal itu seperti berpidato, menulis proposal, pokoknya yang bahasanya bahasa formal. Kemudian ada semi-formal, yang ragam semi-formal ini bahasanya campur ya, ada yang formal, ada juga non-formal. Yang ketiga ada ragam non-formal, contohnya seperti mengobrol ataupun menulis catatan harian atau diary. Untuk kelebihan berkomunikasi lisan, yaitu yang pertama berlangsung cepat, ini ya, tidak lambat ya, cepat. Kemudian dapat berlangsung tanpa alat bantu, tidak seperti tulis yang lisan ini tidak memerlukan alat bantu, jadi langsung saja berbicara. Yang ketiga ada kesalahan dapat langsung dikoreksi, kemudian dapat dibantu dengan gerak tubuh dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kesalahan dapat langsung dikoreksi.
Nah, tapi lisan ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak selalu memiliki bukti autentik. Maksudnya adalah tidak selalu berkomunikasi lisan ini memiliki rekaman. Kemudian ada dasar hukumnya lemah dan sulit disajikan secara matang. Kemudian mudah dimanipulasi. Maksudnya adalah karena semua orang tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu komunikasi lisan. Oleh karena itu gampang dimanipulasi, seperti saya bilang ini apa, kemudian ntar diteruskan bisa menjadi apa gitu. Kemudian ada kelebihan berkomunikasi tulis. Yang pertama adalah mempunyai bukti autentik, jadi bukti fisiknya ada. Kemudian dasar hukumnya kuat dan dapat disajikan lebih matang karena ditulis, jadi bisa lebih matang. Dan sulit dimanipulasi. Ya seperti yang tadi saya bilang, karena memiliki bukti autentik jadi sulit untuk dimanipulasi. Selanjutnya ada kekurangan berkomunikasi tulis. Yang pertama berlangsung lambat karena perlu diketik dulu ya, ketik itu lama ataupun nulis itu lama. Terus selalu memakai alat bantu seperti halnya kertas, alat tulis ataupun alat mengetik. Kemudian ada kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Mungkin segitu untuk pembahasan fungsi dan ragam bahasa. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Nah, lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu membaca dan menyimak. Membaca itu apa sih? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca ini adalah yang pertama untuk mendapatkan suatu informasi, dan yang kedua adalah untuk memahami makna dari suatu bacaan. Ada beberapa teknik membaca. Yang pertama adalah scanning, kedua skimming, dan yang ketiga adalah SQ3R. Yang pertama adalah scanning. Scanning ini adalah memindai yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya pada saat kita mencari nomor telepon, kemudian mencari kata kunci pada suatu kamus. Teknik scanning ini sangat efektif untuk mencari data statistik dan atau informasi tertentu yang ada di dokumen yang panjang. Selanjutnya adalah skimming. Skimming adalah teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atau inti dari suatu teks tanpa harus membaca keseluruhan teks tersebut. Selanjutnya ada SQ3R. SQ3R ini adalah metode membaca untuk meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah survei atau survei bacaan. Survei ini adalah melihat sekilas teks untuk mendapatkan gambaran umum, seperti memperhatikan judul ataupun subjudul. Selanjutnya adalah questions atau ajukan pertanyaan. Buat pertanyaan kepada diri sendiri, apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin dipelajari dari suatu teks tersebut. Selanjutnya ada read atau membaca, baca teks untuk mendapatkan jawaban dari questions tadi. Selanjutnya ada recall atau jeda ya, yaitu ulangi informasi dengan kata-kata sendiri untuk memperkuat suatu pemahaman membaca tadi. Yang terakhir ada review atau membaca ulang. Tinjau materi yang tadi yang telah dibaca untuk memastikan apakah sudah benar-benar memahami dan mengingat materi tadi. Yang tadi adalah teknik membaca. Selanjutnya adalah teknik peningkatan kecepatan bacaan. Yang
Yang pertama adalah membaca dengan diam. Ketika Anda membaca dengan diam, memungkinkan Anda untuk fokus pada teks tanpa suara yang terganggu. Yang kedua adalah membaca dengan konsentrasi. Membaca dengan konsentrasi ini membantu fokus penuh saat memahami teks. Yang ketiga ada memperluas jangkauan mata. Membaca dengan memperluas jangkauan mata ini digunakan untuk menangkap lebih banyak kata dalam satu pandangan sehingga mengurangi waktu yang digunakan untuk berpindah dari satu kata ke kata yang lain. Yang keempat adalah membaca dengan menyapu ke bawah. Teknik ini melibatkan kecepatan mata ya, dari membaca ke kiri kemudian ke kanan, kemudian ke bawah seperti halnya menyapu. Kemudian yang kelima adalah membaca per kelompok kata, yaitu membaca beberapa kata sekaligus daripada membaca dengan kata demi kata. Kemudian ada mencari kata kunci, yaitu fokus pada kata kunci atau frasa, membantu agar menangkap inti informasi tanpa harus membaca setiap kata. Selanjutnya ada membaca tanpa mengulang kata. Teman-teman perlu banget menghindari ini ya, agar mengefisiensi waktu membaca lebih cepat. Selanjutnya ada membaca tanpa berhenti di awal kalimat. Jadi setelah membaca kalimat pertama, teman-teman tidak perlu untuk terus memikirkan kalimat pertama, jadi perlu langsung dilanjutkan saja. Selanjutnya ada langkah membaca kritis. Ada beberapa cara untuk meningkatkan membaca kritis. Yang pertama ada pahami isi bacaan. Baca teks dengan seksama untuk memahami argumen, ide, dan informasi yang disampaikan. Langkah pertama ini untuk mengevaluasi kualitas dan relevansi informasi. Yang kedua ada uji keakuratan sumber baca. Setelah teman-teman memahami isi bacaan, kemudian uji keakuratan sumber bacaan dengan memeriksa kredibilitas penulisnya, kemudian penerbitnya, dan referensi teksnya itu dari mana. Nah, membaca ini bukan cuma membaca tulisan ya teman-teman, tapi juga bisa membaca gambar seperti tabel atau grafik ataupun bagan. Nah, pastinya teman-teman pasti udah pada paham ya gimana cara baca tabel, grafik, dan bagan itu. Lanjut ke menyimak. Apa sih menyimak? Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, ada tingkatan menyimak, ada 4 ya. Yang pertama adalah mendengarkan, kedua menginterpretasikan, yang ketiga mengevaluasi, dan keempat adalah memberi reaksi. Untuk mendengarkan, ini adalah tahap pasif, di mana perhatian diarahkan pada apa yang dikatakan. Selanjutnya ada menginterpretasikan. Pada tahap ini pendengar mulai memahami makna dari apa yang dikatakan. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi. Pada tahap ini pendengar mulai menganalisis dan menilai informasi yang didapatkan dengan mempertimbangkan kredibilitas referensi, relevansi, dan kualitas argumen yang disampaikan. Selanjutnya ada memberi reaksi. Memberi reaksi ini bisa macam-macam ya, bisa berupa pertanyaan, tanggapan, atau mungkin tindakan yang diambil pendengar berdasarkan hasil dari evaluasi. Selanjutnya ada cara menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak. Jadi teman-teman harus menentukan tujuan sebelum menyimak.
Yang kedua adalah menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti. Ketika tidak mengerti, coba teman-teman catat suatu pertanyaan. Bertujuan untuk menjaga fokus dan mendorong klarifikasi. Terakhir ada memperhatikan kata kunci. Kata kunci seringkali menunjukkan ide utama atau argumen yang penting sehingga memudahkan untuk memahami keseluruhan. Nah, mungkin segitu untuk pembahasan membaca dan menyimak. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Pengertian ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan yang panjang dalam waktu singkat. Cara membuat ringkasan yang pertama adalah harus membaca naskah aslinya terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca naskah asli, catat gagasan utamanya. Kemudian menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Kalau tadi yang ringkasan itu tanpa mengubah struktur, kalau ikhtisar ini tanpa terikat pada struktur. Tujuannya adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Jadi tujuannya sama ya, cuma bentuknya yang berbeda. Langkahnya sama, yang pertama harus baca dulu naskah asli, kemudian catat gagasan utamanya. Terus menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Untuk ikhtisar ini ada 3 format ya. Yang pertama bagan, kedua kerangka, dan ketiga adalah kalimat. Untuk ikhtisar bagan biasanya menggunakan diagram untuk menggambarkan informasi secara visual. Yang kedua adalah kerangka. Ikhtisar ini menunjukkan poin-poin utama dan subpoinnya. Yang ketiga ada kalimat. Untuk bentuk ikhtisar ini adalah ringkasan informasi dalam paragraf singkat. Selanjutnya, resensi. Resensi adalah kerangka yang berisi penilaian terhadap karya seperti buku, film, ataupun drama, dan lain-lain. Tujuannya adalah yang pertama memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, kemudian memberi informasi kelayakan suatu buku. Yang ketiga adalah memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Kemudian menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Unsur yang perlu diresensi itu yang pertama adalah jenis buku, apakah ini non-fiksi atau fiksi. Kemudian identitas buku yang mencakup pengarang, penerbit, judul buku, kemudian berapa halaman buku, harga buku, dan lain semacamnya. Yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan buku. Langkah membuatnya yang pertama adalah baca dengan cermat, kemudian menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Yang ketiga adalah bandingkan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama, kemudian buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Segitu untuk materi ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Kita lanjut. Materi selanjutnya adalah diksi. Diksi merupakan hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Ada 7 syarat ketepatan memilih kata. Yang pertama adalah konotasi dengan denotasi. Konotasi adalah bermakna tidak sebenarnya atau makna tersirat. Contohnya, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank.
Bunga di sini memiliki arti yang lain ya, berbeda dengan denotasi. Denotasi artinya bermakna sebenarnya, seperti bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Jadi paham ya maksudnya? Konotasi ini makna tersirat dan denotasi ini makna yang sebenarnya. Yang kedua ada sinonim atau persamaan. Langsung saja ke contohnya, seperti siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha. Bisa memiliki kalimat yang lain seperti pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Yang ketiga ada kata-kata yang mirip. Contohnya adalah intensif dengan insentif. Ini kata-katanya mirip tapi memiliki perbedaan makna ya. Kalau intensif itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Kalau insentif itu adalah tambahan penghasilan. Contoh lainnya ada karton dengan kartun. Karton itu ya ini karton gitu ya. Dan kartun itu adalah animasi. Selanjutnya ada korporasi dengan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang terdaftar secara resmi. Kalau koperasi adalah organisasi bisnis yang dioperasi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang menggambarkan konsep, perasaan, atau gagasan yang tidak terwujud secara fisik. Contohnya ada kebahagiaan, kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, gitu. Yang kelima ada kata penghubung yang berpasangan. Langsung saja ke contohnya, seperti antara hak dan kewajiban pegawai haruslah berimbang. Jadi kata berpasangannya itu seperti antara, kemudian dengan dan, terus tidak dengan tetapi, terus baik dengan maupun, bukan dengan melainkan. Selanjutnya adalah kata umum dan khusus. Kata umum itu seperti halnya melihat, kemudian kata khusus itu seperti melotot, mengintip, melirik, dan meneropong. Jadi umumnya keempat ini adalah melihat tapi memiliki perbedaan di cara penggunaannya. Seperti melotot itu berarti melihat tapi matanya terbuka lebar gitu. Kemudian ada mengintip itu melihat tapi seperti disipitkan matanya gitu. Kemudian ada melirik seperti gitu, melihat ke samping gitu. Kemudian ada meneropong, yaitu melihat dengan teropong atau suatu objek gitu. Dan ini masih ada banyak sekali kata khusus dari melihat ya. Nah, yang tadi adalah syarat ketepatan memilih kata. Maaf, tadi saya menyebutkan 7, harusnya ada 6. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi, yaitu ada 5 ya. Ada cara dan media berkomunikasi. Caranya misalkan mau lisan atau tulis, mau langsung atau tidak langsung. Medianya bisa media cetak atau elektronik. Kemudian bidang ilmunya mau filsafat atau kedokteran atau agama gitu. Kemudian situasinya ada situasi formal, semi formal atau non formal. Kemudian halayaknya ada umum atau jenis kelamin, karena tidak semua umur itu mengerti ya. Terus tingkatan pendidikannya dan strata sosial. Kemudian tujuannya, apakah untuk membangkitkan emosi, atau apakah untuk sebagai hiburan, atau untuk membagikan suatu informasi. Dan selanjutnya ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik ini berbeda dengan idiom ya. Kalau idiom itu adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan unsur-unsurnya. Contohnya seperti gulung tikar, abdi domba, dan muka tembok. Nah, kalau ungkapan idiomatik ini pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa.
Contohnya adalah polisi bertemu dengan maling, atau berita selengkapnya dibacakan oleh Ramzi, atau pasangan yang lainnya ada terbuat dari, kemudian terdiri atas, atau bergantung pada, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sekian materi diksi ya. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu paragraf. Selanjutnya adalah materi paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satuan gagasan paragraf, mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, atau menerangkan kalimat topik. Singkatnya, paragraf adalah sekelompok kalimat yang berkaitan dan membahas satu ide atau topik utama. Ciri-ciri paragraf yaitu yang pertama, satu gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Yang kedua, beberapa informasi terdapat di kalimat penjelas. Yang ketiga, ada bentuk visual paragraf ditandai oleh peranggangan baris antara kelompok kalimat atau yang namanya penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Untuk kalimat topik itu bisa di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir ya. Selanjutnya ada ciri paragraf yang baik. Ada 3. Yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat harus fokus pada satu ide utama. Yang kedua, ada kepaduan, yaitu kalimat-kalimat harus saling berhubungan ya. Terus yang ketiga, ada kelengkapan, yaitu paragraf harus menyampaikan informasi yang cukup untuk menjelaskan ide inti secara jelas dan mendetail. Nah, mungkin sekian pembahasan materinya. Terima kasih sudah menonton, khususnya kepada Ibu Aisyah Samratul Fauziah MPD. Terima kasih. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.